Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan kalian siapkan buku tema serta buku catatannya ya. Selamat belajar. Nah, di sini kita telah memasuki pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, pada halaman 73 ini ada gambar 5 kucing, yang mana ada Ibu Beni yang sedang memberi makan kucing. Ada bacaannya di sini, silakan kalian simak ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 74. Di situ ada gambar Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Selanjutnya di halaman 75 ada sebuah dongeng. Ibu bacakan dongengnya, silakan kalian simak di buku tema kalian ya. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, sekarang tugas kalian yaitu silakan kalian tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Di situ ada kotaknya. Jadi apa pesan yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut? Kemudian setelah menuliskan pesan, silakan dilanjutkan membaca Ayo Berlatih. Di situ ada gambar Beni dengan ayam-ayamnya. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang.
Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, sekarang kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya ya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, ini nomor 1, Ibu bacakan soalnya. Ini adalah soal cerita. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Soal yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini termasuk perkalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada jumlah telurnya berjumlah 20, sedangkan mau dimasukkan ke 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira tiap kotak itu berapa biar telurnya itu dibagi sama rata? Iya, dibagi atau tiap kotak ada 4 telur. Nanti dalam kotak tersebut silakan kalian gambarkan telurnya beserta ada berapa. Semua ada 4 telur, jadi kalian gambar 4 telur. Setelah digambar, ini jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi, iya betul, kita tulis 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Caranya gimana? Kotak ini ada berapa? Kita tulis. Iya, 5. Kemudian ada berapa telur tiap kotak? 4. Betul, kita tulis 4. Setelah dikalikan 5 dikali 4 20. Kita tulis di sini. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Untuk tugas hari ini yaitu silakan kalian mengerjakan buku tema halaman 77 sampai 80. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.